Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari siapkan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 126 ayat 1. Hamuna ale dongan ringgas pe masih jalangan, lau marningo Tuhan
hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini, yang tertulis dalam titah kelima, dan maksudnya demikian titah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuturku tak sebenar, dan aku tolak orang berkesat. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 430 ayat 3. Nadau doa usianmu, ale Yesus nama kokopau, rosaya bingau oh Tuhan, mudar mina membaik malumau, mudar mi sambing kubati, masai pos rohani gogomi, aporusana sonangi, imamu wanga di lambumi, ias doniban, roh hakon duai, Yesus do permonon di sini, diburin duai rohaki. Firman Tuhan epistel untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 1 dan ayat 4. Hina denggandi akan asarohai parpambai nana burju nang hatana petutu di parbaga debatan guna marsaro ada pasu nagodang di marohana sonang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat telah ada di tangan kita masing-masing.
Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara virtual maupun dengan tertib acara, warta jemaat telah di-share melalui grup WhatsApp masing-masing WEK. Demikian warta jemaat buat kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat 1 dan ayat 8. Di pasada holong nai saluhun na porseyai na tarjotu sada pakirimoni songon daging ni Kristusi. Rap marsi urupan ma di bagasan holong nai taradoti asadong ni tondi pinado muni damai. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersekutu denganmu melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Demikian bunyinya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Saudara yang kekasih, jalinan emosi antara seorang ibu dengan anaknya sangat kuat sekali. Walaupun seorang bayi baru lahir dan matanya masih tertutup atau tidak dapat melihat, tetapi dia memiliki ikatan batin dengan ibunya. Dan ini berarti bahwa ikatan batin antara seorang ibu dan anak tercipta sejak seorang bayi dilahirkan. Firman Tuhan hari ini menyapa kita bagaimana para rasul Kristus memiliki ikatan batin yang sangat kuat dan tiada batasnya. Semua itu tercipta karena mereka diikat oleh kasih yang telah dianugerahkan oleh Kristus kepada mereka. Mereka tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama, dan semuanya itu terbangun dan bertumbuh karena mereka memiliki
saling percaya satu dengan yang lainnya. Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus sehati dan sejiwa? Karena kita tidak bisa lepas dari orang lain. Semua manusia saling terkait, saling membutuhkan untuk membangun dirinya dan untuk mencapai tujuan. Karena itu sehati dan sejiwa haruslah dimiliki oleh orang-orang yang percaya di dalam persekutuannya. Yang kedua, hidup rukun dalam kasih karunia. Kebangkitan Kristus telah menjadikan semua orang yang percaya menjadi manusia baru yang hidup di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 2 mengatakan, perlu untuk kita pahami bahwa walaupun kita sudah menerima kasih karunia yang telah dianugerahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa kita bisa hidup sekehendak hati kita sendiri. Sebab di dalam kasih karunia itu Tuhan Yesus memberikan rambu-rambu yang harus kita turuti. Dalam hal ini Paulus dengan tegas menyapa semua orang percaya agar hidup benar dalam kasih karunia dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dan itu diingatkan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, di mana Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Juga di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya sengat dosa hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para Rasul Kristus telah menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Kristus melalui kebangkitannya. Mereka mau menanggalkan segala hal yang sia-sia dari kehidupan mereka. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Yang ada adalah persaudaraan yang rukun dan kerjasama yang baik. Mereka mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Hidup dalam kasih karunia juga berarti kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu sebagai manusia yang telah diciptakan baru oleh kebangkitan Kristus, marilah kita mengupayakan hidup kita selalu rukun serta bersatu padu dengan semua orang, sehati dan sejiwa dengan semua keluarga, dan jadilah teladan di dalam perbuatan baik. Niscaya Tuhan akan memberkati kita semua serta hidup rukun dan damai, penuh sukacita serta berbahagia. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini. Bagaimana kita seperti seorang bayi yang baru lahir, yang merindukan susu yang murni, yang rohani. Karena itu sebagai
manusia baru yang telah dibangkitkan dan diperbaharui oleh Kristus, ada 3 hal yang perlu untuk kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, bertindak arif dan bijaksana. Lilin tidak bisa memancarkan cahaya tanpa api. Demikian juga manusia tidak akan pernah dapat hidup rukun dengan sesamanya tanpa kearifan dan kebijaksanaan di dalam setiap tindakannya. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang telah diperbaharui, diciptakan baru oleh Kristus melalui kebangkitannya, marilah kita bertindak arif dan bijaksana. Yang kedua, hidup dalam kasih. Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya seperti menggenggam aspal panas di tangan kita. Sebelum kita melemparkannya kepada orang lain, kita sudah terlebih dahulu terbakar oleh aspal panas tersebut. Karena itu sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu mengontrol kemarahan kita, dan dengan kemampuan mengendalikan diri, maka hidup rukun, persaudaraan yang rukun bukan hanya cita-cita, tapi menjadi tujuan utama yang harus kita capai. Karena itu genggamlah Kristus dan hiduplah di dalam kasih-Nya, maka kita akan selalu hidup rukun dengan sesama kita. Yang ketiga, hidup di dalam kesetiaan terhadap firman Tuhan, sebab kesetiaan terhadap firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak tergantung pada kejadian atau saat-saat di mana atau saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan itu tergantung pada pemikiran kita, dan semuanya itu diawali dengan adanya kesetiaan kita terhadap firman Tuhan. Seperti harta karun yang tersembunyi, demikianlah kebahagiaan dan sukacita bertumbuh dari perilaku yang baik yang diawali terhadap firman Tuhan, kesetiaan terhadap firman Tuhan yang akan berbuahkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Marilah kita merenungkan secara bersama-sama supaya kita hidup rukun dengan saudara, hidup rukun dengan sesama. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami mampu sehati dan sejiwa hidup rukun, saling percaya dengan saudara-saudara kami, seperti para rasul yang hidup dalam kerjasama yang baik, hidup dalam kerukunan dan kedamaian, di dalam membangun persekutuan yang indah, sehingga mereka bisa mampu bersukacita di dalam memberitakan firman di tengah-tengah dunia ini. Melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan kuatkan dan ajar kami senantiasa agar kami selalu hidup di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu lah yang mengikat kami, mempersatukan kami agar kami hidup rukun dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan menyertai seluruh jemaat Tuhan dan memberkati kami semuanya. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Aledonga nasaroha anjalahi damei dopak Yesus tapasada olong ni rohatai hai bana douluta itadoru Tuhan Yesus do guruta ita si seanai.
oleh Tuhan akan naporseai asa masih holongan songon napi nantikmi di bagasan asitongan hidopi nangidomi sai padomu akadongan natutuk sinong dangmi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Horas Maita Salukna.